Selamat bertemu kembali di Yo Belajar Matematika. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi yang baru, segi 4 dan segi 3, yaitu mengenal segi 4 dan sifat-sifatnya. Kita mulai dengan mengenal segi 4. Kalian telah mempelajari bangun datar segi 4 waktu di SD atau MI. Kalian tentu masih ingat bangun datar segi 4 berikut ini, yaitu persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Trapesium sama kaki, dan trapesium siku-siku. Pada materi berikutnya, kita akan mempelajari sifat-sifat segi 4. Sifat-sifat segi 4 yang akan kita pelajari berkaitan dengan sisi, sudut, diagonal, simetri lipat, dan simetri putar. Selanjutnya materi kedua, sifat-sifat segi 4. Kita mulai dengan bangun segi 4 yang semua sisi sama panjang, yaitu persegi dan belah ketupat. Perhatikan panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC, sama dengan panjang sisi CD, sama dengan panjang sisi DA. Berikutnya bangun segi 4 yang memiliki sisi berhadapan yang sama panjang, yaitu persegi panjang dan jajar genjang. Perhatikan sisi yang berhadapan AB sama panjang dengan CD, dan sisi AD berhadapan dengan sisi BC. Panjang AD sama dengan BC. Berikutnya bangun segi 4 yang memiliki dua sisi sama panjang, yaitu layang-layang. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi AD, dan sisi BC sama panjang dengan sisi CD. Terakhir bangun segi 4 yang hanya memiliki sepasang sisi sama panjang, yaitu trapesium sama kaki. Panjang sisi AD sama dengan panjang sisi BC. Selanjutnya sisi-sisi yang sejajar pada bangun segi 4. Bangun segi 4 yang setiap sisi berhadapan sejajar, yaitu persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan belah ketupat. Perhatikan sisi AB berhadapan dengan sisi CD. Kedua sisi ini, sisi AB sejajar dengan sisi CD, ditunjukkan dengan tanda panah, ada satu. Sedangkan sisi AD berhadapan dengan sisi BC. Kedua sisi ini, sisi AD sejajar dengan BC. Tanda panah ada dua pada kedua sisi ini, menunjukkan kedua sisi ini sejajar. Berikutnya bangun segi 4 yang hanya memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar, yaitu trapesium. Perhatikan sisi AB berhadapan dengan sisi CD. Kedua sisi ini, sisi AB sejajar dengan sisi CD. Selanjutnya sifat-sifat yang berkaitan dengan sudut. Kita mulai dengan bangun segi 4 yang semua sudutnya sama besar, yaitu
persegi dan persegi panjang. Besar sudut A sama dengan besar sudut B, sama dengan besar sudut C, sama dengan besar sudut D. Besarnya 90 derajat. Berikutnya bangun segi 4 yang memiliki sudut berhadapan sama besar, yaitu jajar genjang dan belah ketupat. Perhatikan sudut yang berhadapan, sudut A dan sudut C. Besar sudut A sama dengan besar sudut C. Dan sudut B berhadapan dengan sudut D. Besar sudut B sama dengan besar sudut D. Berikutnya bangun segi 4 yang memiliki dua pasang sudut yang sama besar, yaitu trapesium sama kaki. Perhatikan sudut yang sama besar, bukan sudut yang berhadapan, tapi yang sama besar adalah sudut A sama dengan besar sudut B, dan besar sudut C sama dengan sudut D. Terakhir bangun segi 4 yang hanya memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu layang-layang. Perhatikan sudut B sama dengan besar sudut D. Selanjutnya bangun segi 4 yang jumlah dua sudut yang berdekatan 180 derajat, yaitu jajar genjang dan belah ketupat. Sudut A ditambah dengan besar sudut B sama dengan 180 derajat. Besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Besar sudut C ditambah besar sudut D sama dengan 180 derajat. Besar sudut D ditambah besar sudut A sama dengan 180 derajat. Ini adalah sudut dalam sepihak. Sifat ini juga berlaku pada persegi dan persegi panjang, tapi tidak disebutkan pada persegi dan persegi panjang, karena pada persegi dan persegi panjang, keempat sudutnya sudah jelas sama besar, dan besarnya 90 derajat. Berikutnya bangun segi 4 yang jumlah sudut berdekatan di antara dua sisi sejajar, besarnya 180 derajat, yaitu trapesium. Perhatikan besar sudut A ditambah besar sudut D sama dengan 180 derajat, dan besar sudut B ditambah besar sudut C sama dengan 180 derajat. Berikutnya sifat yang berkaitan dengan diagonal pada segi 4. Pada persegi dan persegi panjang, kedua diagonal sama panjang. Diagonal AC sama panjang dengan diagonal BD. Perhatikan diagonal AC dan diagonal BD berpotongan di titik E, titik tengah kedua diagonal. Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang. Panjang AE sama dengan BE, sama dengan CE, sama dengan DE. Khusus pada persegi, kedua diagonal saling tegak lurus. Berikutnya pada jajar genjang dan belah ketupat. Perhatikan diagonal AC dan diagonal BD berpotongan di titik E, titik tengah kedua diagonal. Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang. Panjang AE sama dengan CE, dan panjang BE sama dengan DE. Khusus pada belah ketupat, kedua diagonal saling tegak lurus. Berikutnya pada trapesium sama kaki, kedua diagonal sama panjang.
panjang AC sama dengan BD. Perhatikan panjang AE sama dengan panjang BE dan panjang DE sama dengan CE. Terakhir pada layang-layang, perhatikan kedua diagonal berpotongan saling tegak lurus. Diagonal AC membagi dua diagonal BD sama panjang. Panjang BE sama dengan panjang DE. Selanjutnya mempelajari simetri lipat dan simetri putar pada bangun segi 4. Kita mulai dengan persegi. Persegi memiliki 4 simetri lipat atau 4 sumbu simetri dan memiliki 4 simetri putar. Berikutnya persegi panjang dan belah ketupat memiliki 2 simetri lipat atau 2 sumbu simetri dan memiliki 2 simetri putar. Berikutnya trapesium dan layang-layang memiliki 1 simetri lipat atau 1 sumbu simetri. Terakhir jajar genjang memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan sifat-sifat segi 4. Kita mulai dengan soal ke-1. Diketahui jajar genjang ABCD besar sudut A sama dengan 3A ditambah 8 derajat dan besar sudut C sama dengan 64 dikurang A derajat. Ditanyakan nilai A dan besar sudut A, sudut B, sudut D. Kita mulai yang A. Besar sudut A sama dengan besar sudut C. 3A tambah 8 sama dengan 64 dikurang A. Dikurang A dari sisi kanan ke kiri menjadi ditambah A. 3A tambah A sama dengan 4A. Ditambah 8 dari sisi kiri ke kanan menjadi dikurang 8. 64 dikurang 8 sama dengan 56. Diperoleh A sama dengan 56 dibagi 4 sama dengan 14. Berikutnya yang B. Besar sudut A sama dengan 3A tambah 8. 3A 3 kali 14, 42. Ditambah 8 sama dengan 50 derajat. Berikutnya menentukan besar sudut B. Besar sudut A ditambah besar sudut B sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut B diperoleh dari 180 dikurang besar sudut A 50 derajat sama dengan 130 derajat. Berikutnya besar sudut D sama dengan besar sudut B sama dengan 130 derajat. Soal kedua. Pada trapesium CDEF diketahui besar sudut C sama dengan 54 derajat. Ditanyakan besar sudut D, sudut E, sudut F. Perhatikan kedua sisi CF dan DE diberi tanda sama panjang. Jadi bangun CDEF adalah trapesium sama kaki. Besar sudut D sama dengan besar sudut C 54 derajat. Berikutnya menentukan besar sudut E. Besar sudut D ditambah besar sudut E sama dengan 180 derajat.
Maka besar sudut E sama dengan 180 derajat dikurang besar sudut D 54 derajat sama dengan 126 derajat. Berikutnya besar sudut F sama dengan besar sudut E sama dengan 126 derajat. Soal ketiga, pada belah ketupat ABCD diketahui panjang sisi AB sama dengan 2x tambah 6, panjang sisi CD sama dengan 3x dikurang 4, dan besar sudut ABC sama dengan 132 derajat. Ditanyakan A nilai X, yang B panjang sisi AD, dan yang C besar sudut ADC, sudut BAD, dan sudut BCE. Kita mulai yang A, menentukan nilai X. Semua sisi pada belah ketupat sama panjang. Jadi panjang sisi AB 2x tambah 6 sama dengan panjang sisi CD 3x dikurang 4. 2x dari sisi kanan ke kiri menjadi dikurang 2x. 3x dikurang 2x sama dengan x. Dikurang 4 dari sisi kiri ke kanan menjadi ditambah 4. 6 tambah 4 sama dengan 10. Diperoleh X sama dengan 10. Berikutnya yang B, panjang sisi AD sama dengan panjang sisi AB 2x tambah 6. 2x 2 kali 10, 20. Ditambah 6 sama dengan 26. Diperoleh panjang sisi AD sama dengan 26. Berikutnya yang C, besar sudut ADC sama dengan besar sudut ABC sama dengan 132 derajat. Berikutnya menentukan besar sudut BAD. Sudut BAD ditambah besar sudut ABC sama dengan 180 derajat. Jadi besar sudut BAD diperoleh dari 180 derajat dikurang besar sudut ABC 132 derajat sama dengan 48 derajat. Terakhir menentukan besar sudut BCE. Besar sudut BCD sama dengan besar sudut BAD sama dengan 48 derajat. Maka besar sudut BCE sama dengan 48 dibagi 2 sama dengan 24 derajat. Soal keempat, pada layang-layang ABCD diketahui besar sudut DAE 40 derajat dan besar sudut BCE 30 derajat. Ditanyakan besar sudut DCE, sudut CBE, sudut ADC. Kita mulai dengan besar sudut DCE sama dengan besar sudut BCE sama dengan 30 derajat. Berikutnya menentukan besar sudut CBE. Perhatikan sudut CBE, sudut BCE, sudut BEC adalah sudut dalam segitiga BCE. Jumlah besar ketiga sudut sama dengan 180 derajat. Perhatikan sudut BEC, sudut siku-siku 90 derajat. Jadi besar sudut CBE sama dengan
180 dikurang 90 tambah 30, 120. 180 dikurang 120 sama dengan 60 derajat. Berikutnya menentukan besar sudut A di C. Kita tentukan dulu besar sudut C di E dan sudut A di E. Besar sudut C di E sama dengan besar sudut CBE sama dengan 60 derajat. Besar sudut A di E sama dengan 180 derajat dikurang 40 ditambah 90, 130. 180 dikurang 130 sama dengan 50 derajat. Diperoleh besar sudut A di C sama dengan 50 tambah 60 sama dengan 110 derajat. Demikianlah pembahasan materi pada pertemuan ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.